Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, para habaib, para kiai, para hadirin rahimakumullah. Saya diperintah untuk menerjemah ceramah daripada Syekh Ad-Da'i ilallah Samih Al-Kuhali. Nekai terjemah bahasa Madura napa bahasa Indonesia. Para hadirin rahimakumullah, karena santak neka pidatuna jadi tak kajapok. Beliau memulai ceramahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan bahwa syukur kepada kita bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk kepada kita bersama melewati kitabullah yaitu Al-Qur'an, dan juga kita diberikan petunjuk melewati itratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pelita penerang dalam kehidupan kita bersama. Beliau mengatakan hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dengan hadis yang terkenal, hadits tsaqalain, beliau menyampaikan hadis bahwa Rasulullah bersabda bahwa beliau meninggalkan untuk umatnya yaitu pertama Al-Qur'an, dan beliau mengatakan yang satu lebih utama daripada yang lain. Yang pertama yaitu Al-Qur'an, yang kedua adalah keluargaku, kata Nabi, merupakan tali yang terulur kepada umatnya, dan barang siapa yang berpegangan kepada tali tersebut akan menjadi orang yang selamat. Dan dua hal ini, Al-Qur'an dan itrah Rasulullah, keturunan Rasulullah, tidak akan berpisah sampai hari kiamat, sampai bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaganya kelak di hari kiamat. Mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, di antaranya yang merespon adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, la qarabatu Rasulillahi ahabbu ilayya min qarabati. Katanya Sayyidina Abu Bakar, keturunan Rasulullah, kerabat Rasulullah, keluarga Rasulullah lebih aku cintai daripada keluargaku. Dan di dalam perkataan yang lain, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, urkubu Muhammadan fi ahli baiti. Dekatilah, tinjaulah, perhatikanlah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara mendekati dan memerhatikan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ajaran tersebut sambung menyambung, kibar min kibar, dari pembesar menuju pembesar, dari ulama turun ke ulama, dari aulia turun ke aulia, sampai generasi kita bersama. Khususnya kata beliau di Hadramaut, mata rantai sanad tersebut tidak terputus sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau Syekh Sami mengatakan begitu pula di Jawa, di Indonesia, sambung menyambung terus mata rantai yang mulia yang tidak pernah putus. Beliau mencontohkan, dilihat bagaimana ketika pelaksanaan haul Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Sahibil Maulid dan putra beliau Habib Alawi di Solo, berapa puluh ribu orang berkumpul di sana, sehingga putra Al-Habib Alawi yaitu Al-Habib Ahmad bin Alawi bin Ali, beliau mengatakan ketika melihat haul Solo dilaksanakan zikir, dilaksanakan tahlil, dan disebut di sana Al-Habib Ali bin Muhammad Alawi bin Ali bin Muhammad wa usulih wa furu'ih, beliau mengatakan wa usulih adalah sampai ke Nabi Adam, wa furu'i terus cabang semua umat Islam ikut dalam cakupan doa tersebut, dan beberapa mulianya acara tersebut. Beliau mengatakan, saya ini dari kota Aden, kata beliau, dari kota Aden neka Hadramut,
Hadramut nikah jauh dari kota Aden. Beliau mengatakan di sana terkenal dengan nama Al-Habib Abu Bakar Al-Adani bin Abdullah Al-Aidrus bin Abi Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Saggaf. Beliau mengatakan Al-Habib Abu Bakar Al-Adani merupakan cahaya di kota beliau, yaitu kota Aden, bagaikan cahaya sebagai petunjuk untuk masyarakat yang ada di sekitar Aden dan masyarakat Islam pada umumnya. Beliau bercerita tentang ibunda daripada Al-Habib Abu Bakar Al-Adani, yaitu Hubabah Aisyah binti Umar Al-Muhdar. Beliau dikatakan terkenal dengan istri seorang kutub, putra seorang kutub, memiliki anak seorang kutub. Siapa ayah beliau? Sayyidina Umar Muhdar bin Abdurrahman As-Saggaf, seorang kutub. Siapa suami beliau? Al-Habib Abdullah Al-Aidrus Al-Akbar bin Abi Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Saggaf, seorang kutub. Siapa putra beliau? Al-Habib Abu Bakar Al-Adani bin Abdullah Al-Aidrus bin Abi Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Saggaf, seorang kutub. Suaminya kutub, anaknya kutub, ayahnya juga kutub. Begitu juga beliau Al-Hubabah Aisyah. Beliau mengatakan setiap sesuatu ada lub, ada hatinya. Setiap sesuatu ada intinya, kata Hubabah Aisyah. Dan inti Sadah Ba'alawi ada pada Al-Aidrus. Termasuk yang kita hauli, kata beliau, pada pagi hari ini, yaitu Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Aidrus dan putra beliau Al-Habib Umar bin Ahmad bin Umar Al-Aidrus merupakan salah satu daripada tokoh-tokoh Bani Alawi yang terkenal dengan ilmunya, yang terkenal dengan amalnya, dan terkenal dengan kesolehannya. Bukan hanya di Indonesia dan di tempat-tempat yang lain. Beliau bercerita beberapa waktu yang lalu, Syekh Samih bersama Al-Ustaz Saleh bin Ahmad Al-Aidrus mengadakan atau berkunjung ke Terengganu. Terengganu ini kakak mah. Terengganu di mana dia? Oh, Malaysia. Jangan aku pujer nih kak. Di sana beliau menghadis seorang tokoh, Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Zainal Abidin Al-Aidrus, tokoh besar dari marga Al-Aidrus, dimuliakan, diagungkan, dihormati. Bahkan tokoh-tokoh, sultan-sultan, pemimpin-pemimpin di sana menghormati beliau Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Zainal Abidin Al-Aidrus. Apa sebab? Karena kemuliaannya, karena keagungannya, karena ilmunya, karena al-akhlaknya, karena tawaduknya, karena sifat-sifatnya yang mulia. Dan itu diperoleh dengan susah payah, diperoleh dengan sungguh-sungguh. Di antaranya beliau mencontohkan kesungguhannya. Al-Habib Abu Bakar Al-Adani bin Abdullah Al-Aidrus, beliau menaiki Jabal Nu'air yang berada di Tarim, Hadramaut bersama Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran di Jabal Nu'air bersama misan beliau. Nah, berada di Jabal Nu'air, setiap malam satu berdiri beliau membaca 10 juz Al-Quran. Beliau mengatakan berapa kita ambil bagian dari kebaikan-kebaikan tersebut. Sehingga para hadirin baroh, beliau mengatakan memperoleh kemuliaan karena husnul khuluq, akhlak yang baik. Memperoleh keagungan karena akhlak yang baik. Memperoleh kedekatan kepada Allah dengan akhlak yang baik. Memperoleh segala sesuatu kemuliaan didasari dengan akhlak yang baik. Demikian pula para habaib kita, beliau mengatakan pada haul di pagi hari ini, Al-Habib Taufik datang dari Pasuruan, Al-Habib Saleh datang dari Malang, dan habaib yang lain datang, tiada tujuan lain hanya saja untuk memberikan nasihat, memberikan peringatan kepada kita agar supaya kita selalu muhafadzah, selalu menjaga pada jalan-jalan aslafuna as-salihun yang didasari dengan ilmu dan didasari dengan pengamalan keilmuannya. Dan itulah tujuan dari kedatangan para habaib dan dilaksanakannya haul ini. Kemudian Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi pada bertanya kepada guru beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad tentang apa yang disampaikan tadi haul ini, agar supaya
pada jalan yang baik, jalan yang benar, jalan aslafuna as-salihun. Jalan itu jalan apa? Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habasyi bertanya kepada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, jalan tersebut yang pertama yaitu ilmu. Harus kita bersama Sada Bani Alawi, kata beliau, khususnya harus satu, didasari dengan ilmu. Yang kedua, mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, didasari dengan keikhlasan. Kemudian perjalanan hidup harus didasari dengan kehati-hatian atau wara'. Dan yang terakhir, didasari dengan ketakwaan kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang dikenal dengan tariqah Sada Bani Alawi, tariqah al-faqih al-muqaddam, al-ilmu wal amal wal ikhlas wal wara' wal khauf. Dan ini yang mendasari mereka menjadi orang-orang yang mulia dan menjadi raja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau mengutip qasidah syair daripada Syekh Abu Bakar bin Salim, mengatakan nahnul muluku haqiqatan la ghairuna. Kami raja yang sebenarnya, kami raja yang sesungguhnya, kata Syekh Abu Bakar bin Salim. Tidak ada raja selain kami. Andai kata ada yang raja-raja yang lain, itu hanya pengakuan semata, hanya mengaku saja. Bahkan dengan kerajaan yang hanya pengakuan saja, mereka berani membuat kehancuran di atas dunia ini. Kemudian beliau mengatakan, alhamdulillah, atas dasar keturunan para habaib as-salihin tersebut, negeri kita Indonesia diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan negeri yang tenang, dijadikan negeri yang baik, yang aman. Beliau mencontohkan tidak seperti negeri-negeri yang lain yang sedang perang dan seterusnya dan seterusnya. Indonesia aman. Apa sebab? Karena mereka selalu berada di tariqah yang benar, jalan yang lurus, yaitu tariqah al-Ba'alawi, yang menghantarkan kita kepada hidupan yang baik. Kemudian beliau sedikit menukil dari ucapan Syekh Jabarti. Beliau mengatakan, Syekh Jabarti mengatakan bahwa al-mahabbah, kecintaan, akan menimbulkan ketahuan kita kepada orang yang dicintai. Ketika mahabbah akan sampai kepada arif, kepada tahu. Diawali dengan senang dulu, cinta dulu, kemudian akan mempelajari sehingga tahu kepada orang yang dicintai. Tapi apabila orang mengatakan arif, tahu, ngerti agama, ngerti kepada sesuatu, tapi dia tidak ada cinta, itu mengatakan syaitan. Ada Syekh Jabarti, syaitan. Yaqul al-mahabbah, kalau orang cinta begitu, akan tetapi tidak mengikuti, tahu tapi tidak cinta, itu hanya pengakuan belaka, dan itu ada jalan daripada syaitan. Kemudian beliau mengatakan mahabbah yang kita ikuti adalah mahabbah yang tidak berlebih-lebihan, mahabbah yang tulus pada jalannya, yaitu tidak ada kecintaan yang keterlaluan sehingga menimbulkan cacian-cacian kepada yang lain. Jadi mahabbah yang benar-benar mahabbah kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahabbah kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahabbah yang sebenar-benarnya. Kemudian beliau juga menyampaikan kalam daripada Al-Habibil Qutb Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf. Beliau mengatakan bahwa keadaan sekarang ini, adanya keadaan sekarang yang kita lihat, kita merasa kocar-kacir, berantakan dan seterusnya. Apa kata Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf? Karena sedikitnya orang yang mengetuk pintu Allah di malam hari, sedikitnya orang yang mau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Sehingga beliau mengatakan sudah saatnya dalam kondisi yang seperti ini kita selalu mengetuk pintu Allah di malam hari dengan munajat-munajat kita sebagaimana yang dicontohkan para aulia as-salihin. Para hadirin, para jamaah, demikian yang bisa saya terjemah dan saya serap, saya dengarkan daripada ceramah beliau yang cukup santai. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekeliruan dan kekurangan, dan hanya ini kemampuan saya untuk nerjemah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.